Kepada saya dulu sempat hampir bunuh diri. Saya itu loh naik di daerah sini, gedung paling tinggi saya hampir lompat. Tetapi di situ Mas Tony mengatakan, bagaimana nasib istri saya? Bagaimana nasib anak saya? Nah, di situ saya mengatakan, "Nggih Mas Tony, sampean itu sudah benar langkah yang dilakukan, sudah mampu berjuang sampai saat ini." Dia adalah Mas Tony. Awal mula saya berjumpa Mas Tony ketika saya ada di Padepokan dan Mas Tony datang ke tempat saya. Saya ingat betul, Mas Tony duduk di depan saya, kemudian dia bercerita banyak mengenai masalah pekerjaannya. Sebagai informasi, Mas Tony adalah seorang pengusaha di bidang tekstil. Ya, dia pengerjaan kaos, ya kaos-kaos yang berlogo dan unik-unik. Nah, Mas Tony itu sangat senang dengan pekerjaannya. Dia mengatakan, saya dulu happy Ki Bagus, saya suka sekali dengan pekerjaan saya sangat mencintai pekerjaan saya. Ketika 1 tahun, 2 tahun Mas Tony ini mengerjai di bidang konveksi, ya pembuatan kaos tersebut, yang terjadi Mas Tony menemukan ganjalan hidup dalam dirinya. Ganjalan hidup dalam dirinya mulai dari pengerjaannya rajin, tetapi uang yang masuk ini tidak sebanding. Artinya banyak ya distributor itu yang menunggak bayaran, sehingga seolah-olah mengutangkan, hanya memberikan barang saja tapi uangnya tidak datang. Kemudian ditagih, ternyata orangnya kabur. Ada hal lagi, ditagih, ternyata bayarnya sedikit-sedikit. Nah, semenjak saat itu Mas Tony merasa sial sekali dalam hidupnya. Mas Tony sempat putus asa sampai hampir bunuh diri, teman-teman. Ingat, memang masalah di dalam rezeki itu naik turun. Tapi ingat, kalau kalian mampu bertahan, mampu bersyukur, maka yang kalian dapatkan adalah kebahagiaan nantinya. Ingat kata-kata saya. Nah, alhamdulillah, Mas Tony ini menceritakan kepada saya dulu sempat hampir bunuh diri. Saya itu loh naik di daerah sini, gedung paling tinggi saya hampir lompat. Tetapi di situ Mas Tony mengatakan, bagaimana nasib istri saya? Bagaimana nasib anak saya? Nah, di situ saya mengatakan, "Nggih Mas Tony, sampean itu sudah benar langkah yang dilakukan, sudah mampu berjuang sampai saat ini." Kemudian saya tanyakan kepada Mas Tony, nama lengkapnya siapa, tanggal lahirnya berapa. Di situ saya lihat betul Mas Tony memiliki weton Selasa Pahing. Kemudian saya tanyakan, "Mas Tony, sampean dulu waktu buka usaha tekstil itu hari apa?" Dikatakan kepada saya. Kemudian ketika Mas ini sedang menjalankan bisnis, Mas Tony ini sering sekali meeting hari apa? Ditanyakan, ya saya tanyakan, kemudian disampaikan kepada saya. Semuanya saya hitung. Kemudian saya lihat karakter Mas Tony, betul yang saya lihat. Energi yang ada di dalam Mas Tony ini tidak seimbang. Ya, ini menurut pengetahuan saya dalam unsur kejawen. Di dalam unsur budaya Tionghoa mungkin juga sama yang dirasakan Mas Tony. Karena Mas Tony ini ada sedikit keturunan dari Tionghoa. Ya, alhamdulillahnya ketika Mas Tony ini mengikuti arahan saya, di situ saya berikan ageman, ageman Mustika Junjung Derajat saat itu. Mustika Junjung Derajat dipakai Mas Tony, saya bimbing untuk aktivasi, kemudian saya bimbing untuk melakukan meditasi untuk penenangan diri, menghilangkan aura yang buruk. Nah, sehingga pemikiran Mas Tony sudah sangat luas. Ya, alhamdulillah. Walaupun menunggu 1-7 bulan, Mas Tony ini segera bangkit. Usaha konveksinya yang dulunya sepi, ya karena tidak bisa bersaing dengan yang lainnya, akhirnya rame lagi. Tapi ingat, yang dilakukan Mas Tony bukan hanya lantaran bimbingan dari saya atau mustika dari saya. Ada usaha lahir yang dilakukan Mas Tony. Ini jadi poin penting bagi kalian semuanya. Jadi hikmah yang bisa kita petik hari ini, ketika Anda memiliki masalah, terutama dalam masalah keuangan, rezeki, tentu di situ ada penyebab secara lahir dan batin. Yang saya arahkan kepada Mas Tony, seorang pemilik usaha
konveksi tekstil yang dilakukan adalah menggunakan ageman spiritual mustika Junjung Derajat untuk booster energi positif secara batiniah. Cara lahirnya mengikuti bimbingan saya, ya, dan alhamdulillah usahanya naik lagi begitu. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ucapkan. Kemudian Mas Tony juga ketika saya telepon, saya suruh untuk jangan lupa bersedekah. Kisah ini bisa menjadi pembelajaran kalian semuanya. Semoga bermanfaat.